Pasal 1. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 1. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 2. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. 3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan penikmatan atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. 4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. 5. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. 6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas. 7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. 8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. 9. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. 10. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. 11. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. 12. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah daerah, dan atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. 13. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 14. Unit layanan disabilitas adalah bagian dari institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. 15. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga non-struktural yang bersifat independen. 17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 18. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 19. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pada pasal 2 tertera mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berasaskan, pertama, ada penghormatan terhadap martabat, kemudian tanpa diskriminasi, otonomi individu, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, perlakuan khusus dan perlindungan lebih, aksesibilitas, dan yang terakhir inklusif. Nah, yang dimaksud inklusif di sini ialah memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain dan dengan kata lain setara. Pasal 3 jelas memaparkan tujuan dan pelaksanaan hukum bagi para penyandang disabilitas. Ini menyangkut hak,
para penyandang disabilitas, baik penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Secara jelas tujuannya yaitu pada pasal 3 huruf A sampai E, yaitu mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan, serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pasal 4, ayat 1. Ragam penyandang disabilitas meliputi A. Penyandang disabilitas fisik, B. Penyandang disabilitas intelektual, C. Penyandang disabilitas mental, dan atau D. Penyandang disabilitas sensorik. Ayat 2. Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis disabilitas. Dari ragam disabilitas yang sudah disebutkan dalam pasal 4 tadi, yang merupakan jenis-jenis dari disabilitas fisik adalah cacat seperti lumpuh dan amputasi. Penyebabnya bisa karena kecelakaan, faktor dari lahir, dan bisa juga karena penyakit seperti stroke. Karakteristiknya, penyandang tidak bisa berjalan dan tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap. 2. Penyandang disabilitas intelektual, salah satunya adalah Down syndrome. Karakteristik anak disabilitas Down syndrome adalah perkembangan fisik agak lambat, gangguan dalam berbicara, kepala lebih besar dan sering bergoyang-goyang, dan sebagainya. Penyebab paling umum pada Down syndrome terjadi karena kromosom 21 ibu gagal terpisah selama proses meiosis atau proses pembelahan sel. 3. Penyandang disabilitas mental adalah orang dengan gangguan kejiwaan berkaitan dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan. Karakteristik dari disabilitas mental ini salah satunya gangguan skizofrenia, yang merupakan gangguan jiwa yang bersifat dapat kambuh dan menahun. Penyebabnya bisa disebabkan oleh faktor biologis seperti penyakit fisik kronis dan penyalahgunaan nafsa. Bisa juga karena faktor psikologis seperti pola adaptasi, dan ada faktor sosial spiritual seperti pola relasi. 4. Penyandang disabilitas sensorik adalah disabilitas keterbatasan fungsi panca indera, salah satunya adalah tunanetra. Istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan penglihatannya. Karakteristiknya diamati dari segi fisik antara lain mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, dan lain-lain. Penyebabnya bisa sejak lahir atau karena faktor keturunan dan faktor yang lainnya. Nah, bab 3, hak penyandang disabilitas, bagian ke-1, umum pasal 5. Nah, pasal 5 ayat yang pertama, itu penyandang disabilitas punya hak dari mulai hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan, dan perlindungan hukum, sampai bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Saya akan bahas dikit ya tentang yang hidup. Nah, ini penyandang disabilitas memiliki hak hidup. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nah, hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal.
Nah, perlu dilindungi, dihormati, juga dipertahankan sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Kemudian juga tadi ada keadilan dan perlindungan hukum ya, kayak ini udah diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, tentang hak asasi manusia. Jadi masyarakat tuh punya tanggung jawab juga untuk menghormati hak penyandang disabilitas ini. Kemudian lanjut ke ayat yang kedua. Nah, selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, perempuan dengan disabilitas memiliki hak. Yang pertama, atas kesehatan reproduksinya. Kemudian yang kedua, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi. Yang ketiga, mendapat perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis. Nah, yang dimaksud, apa sih yang dimaksud dengan diskriminasi berlapis? Nah, diskriminasi berlapis adalah diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan juga negara di bidang kehidupan, dan untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Lanjut ke ayat yang ketiga, yaitu selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, anak penyandang disabilitas memiliki hak juga. Yang pertama, mendapatkan perlindungan khusus. Yang kedua, mendapatkan perawatan atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keluarga pengganti? Nah, keluarga pengganti itu seperti orang tua wali atau orang tua angkat atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya perlakuan anak secara manusiawi. Kemudian pemenuhan kebutuhan khusus. Selanjutnya perlakuan yang sama dengan anak yang lain, jadi tidak ada membeda-bedakan dengan anak yang lain gitu. Kemudian yang terakhir mendapatkan pendampingan sosial. Bagian kedua, hak hidup, pasal 6. Hak hidup untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Atas penghormatan integritas, B. Tidak dirampas nyawanya, C. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, D. Bebas dari penelantaran, pemasungan, dan pengucilan, E. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi, dan F. Bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pasal 7. Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 8. Hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum. B. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. C. Penghormatan rumah dan keluarga. D. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, dan E. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi. Dalam pasal ini, penyandang disabilitas memiliki hak privasi dan kita berkewajiban untuk menghargai hak privasinya tersebut. Dan penyandang disabilitas berhak membuat sebuah rumah tangga dan juga dapat melindungi kerahasiaan atas data pribadinya. Pada bagian kelima, ada hak keadilan dan perlindungan hukum. Ada pada pasal 9, yaitu hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, B. Diakui sebagai subjek hukum, C. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, D. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, E. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan atau non-perbankan,
F. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. G. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan atau pengambilalihan hak milih. H. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan. Dan I. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Nah, Indonesia ini merupakan negara hukum di mana seluruh warga negara Indonesia ini memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, termasuk juga penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada pasal 10 tertera mengenai hak pendidikan untuk penyandang disabilitas, meliputi hak yang pertama ada mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Yang dimaksudkan di sini ialah penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis jalur, secara inklusif dan khusus. Yang kedua, ada mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga pendidikan pada satuan pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan. Di sini dimaksudkan penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan. Yang ketiga, ada mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan. Di sini dimaksudkan penyandang disabilitas juga mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan. Dan yang terakhir ada mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Seperti halnya orang lain, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pasal 11 mengenai hak pekerjaan, kewirausahaan, koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak, poin A, memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. B. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Poin C. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan. Poin D. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas. E. Mendapatkan program kembali bekerja. Yang dimaksud dengan program kembali bekerja adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitas, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja. F. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat. G. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karir serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya. H. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wira swasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri. Bagian ke-8, hak kesehatan, pasal 12. Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas meliputi hak bagian A, memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan. B. Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan. C. Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. D. Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Yang E. Memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya. Yang F. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah. G. Memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis. Dan H. Memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa pemerintah harus menjamin kesehatan bagi penyandang disabilitas, dan pemerintah juga harus memastikan agar penyandang disabilitas tersebut tidak menjadi bahan percobaan dalam medis. Hak politik. Pasal 13 hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak
A. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Contohnya, penyandang disabilitas sensorik seperti tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Karakteristiknya berbicara dengan keras dan tidak jelas, telinga mengeluarkan cairan, dan menggunakan alat bantu dengar. Tunarungu disebabkan oleh mutasi genetik, keturunan orang tua, atau terpapar penyakit saat berada di dalam kandungan. Dapat juga disebabkan oleh paparan suara keras dalam jangka panjang, usia, cedera, dan penyakit tertentu misalnya infeksi. Dalam hal ini, tunarungu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Maka pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan pentranslate bahasa isyarat agar penderita tunarungu ini dapat menyampaikan visi misi atau menerima visi misi dari calon pemimpin yang akan ia pilih. B. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. Contohnya, penyandang disabilitas sensorik tunawicara. Tunawicara atau bisu adalah ketidakmampuan orang untuk berbicara. Karakteristiknya suka melihat gerak bibir atau gerak tubuh lawan bicaranya. Bibir sumbing, suka melakukan gerakan tubuh, dan cenderung pendiam. Tunawicara disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya. Dalam hal ini, tunawicara dalam menyalurkan aspirasi politiknya bisa melakukan dengan tertulis. Namun jika tidak bisa, pemerintah dan pemerintah daerah harus menyediakan pentranslate atau bahasa isyarat agar bisa menyampaikan aspirasi politik dengan baik. C. Memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum. D. Membentuk menjadi anggota dan atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik. E. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. F. Berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya. G. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati atau wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain. Dan H. Memperoleh pendidikan politik. Karena pendidikan politik tidak hanya penting bagi kita, namun penyandang disabilitas juga penting mendapatkan pendidikan politik agar dapat memilih calon pemimpin yang menurutnya baik untuk menjadi pemimpin. Pasal 14. Hak keagamaan. Tentunya, para penyandang disabilitas mempunyai hak keagamaan. Hak seperti kebebasan memeluk agama dan keyakinan yang mereka yakini, serta melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Pasal 14 tentang hak keagamaan meliputi hak-hak, yaitu huruf A. Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Huruf B. Melakukan kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat ibadah. Huruf C. Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya. Huruf D. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya. Dan huruf E. Berperan aktif dalam organisasi keagamaan. Hak olahragaan pasal 15. Hak olahragaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Melakukan kegiatan keolahragaan, B. Mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan, C. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan, D. Memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses, E. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga, F. Memperoleh penghargaan, dukungan, bimbingan, pembimbingan, dan pengembangan dalam keolahragaan, G. Menjadi pelaku keolahragaan, H. Mengembangkan industri keolahragaan, dan I. Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan. Olahraga khusus penyandang disabilitas. Jenis-jenisnya antara lain panahan, tolak peluru, lempar lembing, renang,
lempar cakram, lari kursi roda, angkat besi, bola keranjang, dan menembak. Dari hasil latihan rutin yang dilakukan, beberapa penyandang disabilitas mendapat kesehatan mengikuti pertandingan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional dengan beberapa klasifikasi antara lain cacat amputasi, tunanetra, paraplegia, dan cacat tubuh lain seperti kekakuan sendi atau tungkai pendek sebelah. Bagian ke-12 mengenai hak kebudayaan dan pariwisata. Ada pada pasal 16, yaitu hak kebudayaan dan pariwisata untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya. B. Memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata. Dan C. Mendapatkan kemudahan untuk mengakses perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan. Dalam pemenuhan hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas, pemerintah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas yaitu 1. Tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil, dan yang kedua, tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan penyandang disabilitas netra, memandu wisatawan penyandang disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas. Lalu mengenai potensi dan kemampuan seni budaya, pemerintah wajib mengembangkan potensi dan keterampilan seni budaya penyandang disabilitas. Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud yaitu 1. Memfasilitasi dan menyertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan seni budaya. 2. Mengembangkan kegiatan seni budaya khusus penyandang disabilitas. Dan 3. Memberikan penghargaan kepada seniman penyandang disabilitas atas karya seni terbaik. Selanjutnya pada bagian ke-13 ada hak kesejahteraan sosial. Pada pasal 17, hak kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Yang pertama, rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling, pelayanan aksesibilitas, bantuan, dan asisten sosial. Yang kedua, jaminan sosial. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. Bantuan khusus yang dimaksud mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan. Yang ketiga, pemberdayaan sosial. Diberikan dalam bentuk pemberian bantuan usaha, diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan dan pendampingan. Yang keempat, perlindungan sosial. Diberikan dalam bentuk bantuan sosial, advokasi sosial, dan atau bantuan hukum. Pasal 18, hak aksesibilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Mendapatkan aksesibilitasi untuk memanfaatkan fasilitas publik. B. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitasi bagi individu. Ke-15, hak pelayanan publik. Pasal 19, hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak yang pertama, bagian A, memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, tanpa diskriminasi, dan poin B adalah pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa adanya biaya tambahan. Maksud dari pasal tersebut adalah
Bagi penyandang disabilitas harus dijamin pelayanan publiknya tanpa ada unsur diskriminasi. Bagian ke-16, hak perlindungan dari bencana pasal 20. Hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana. B. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana. C. Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana. D. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses. Dan E. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian. Hak habilitasi dan rehabilitasi. Pasal 21 hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan. Contohnya pada penyandang disabilitas fisik, cerebral palsy atau lumpuh otak, yaitu suatu kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal yang seringkali terjadi saat sebelum lahir, yang berkarakteristik seperti refleks berlebihan, anggota badan lemas dan kaku, dan gerakan tak terkendali. Penyandang disabilitas ini harus mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini, yang meliputi latihan fisik dan pendidikan khusus, terapi kerja, peregangan otot, dan terapi fisik. B. Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti. Contohnya pada penyandang disabilitas mental bipolar. Bipolar adalah suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah, depresif, atau tertekan ke tertinggi atau manik. Karakteristiknya memiliki energi tinggi atau rendah, sering berhayal, kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, dan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Bipolar disebabkan oleh kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Penyandang disabilitas ini bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan dia ikuti. Di antaranya, kelompok dukungan seperti rawat inap, terapi perilaku kognitif, psikoedukasi, terapi keluarga, dan psikoterapi. C. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia. Contohnya, pada penyandang disabilitas intelektual, sindroma X yang rapuh. Sindroma X rapuh adalah penyebab kecacatan intelektual yang paling umum, yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan struktur DNA dalam kromosom X. Karakteristiknya sulit berkomunikasi dan sering cemas berlebih dan terlalu aktif. Penyandang disabilitas ini harus mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia. Jangan sampai penyandang disabilitas ini ditempatkan di tempat yang kurang terhormat dan tidak dianggap setara seperti kita. Hak pendataan pasal 22. Hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. B. Mendapatkan dokumen kependudukan. Dan C. Mendapatkan kartu penyandang disabilitas. Penyelenggaraan pendataan terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data akurat tentang penyandang disabilitas ini digunakan untuk 1. Mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak penyandang disabilitas, dan 2. Membantu perumusan dan implementasi kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional penyandang disabilitas berhak mendapatkan kartu penyandang disabilitas. Kartu penyandang disabilitas ini dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. 23. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses.
B. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat. C. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri. D. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti. E. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat. Dan F. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat. Di pasal ini menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup secara mandiri, mendapatkan mobilitas pribadi dengan pelayanan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan untuk hidup secara mandiri di tengah masyarakat. Pasal 24. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak pertama, huruf A, memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat. B. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. Media yang mudah diakses maksudnya media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam penyandang disabilitas. Kemudian huruf C, menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam berinteraksi resmi. Komunikasi augmentatif maksudnya adalah komunikasi dengan alat bantu. Hak kewarganegaraan. Pasal 25, hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan C. Keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Dan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Dan penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Kenapa? Karena penyandang disabilitas juga sama halnya seperti kita, memiliki kebutuhan untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia, memiliki kebutuhan atau kepentingan untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan. Dan penyandang disabilitas juga memiliki kepentingan, kebutuhan, dan kewajiban untuk berpindah atau mempertahankan kewarganegaraan yang telah diatur oleh undang-undang yang ada. Bagian ke-22, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Pasal 26, hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak A. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut. Dan B. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Pasal 27 ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pasal 27 ayat 2, dalam hal efektivitas pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.
Dalam pasal ini, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan dirumuskan dalam rencana induk. Keadilan dan Perlindungan Hukum Pasal 28. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan yang lainnya. Hak keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas meliputi hak 1. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Diakui sebagai subjek hukum. 3. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak. 4. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan. 5. Memperoleh akses terhadap layanan jasa perbankan dan non-perbankan. 6. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. 7. Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan atau pengambilan hak milik. 8. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam atau di luar pengadilan. Dan terakhir, dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Pada pasal 29 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas yang dimaksudkan di sini ialah pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan bantuan terkait hukum bagi penyandang disabilitas. Oke, kita ke pasal 30 ayat yang pertama, yaitu penegak hukum sebelum memeriksa penyandang disabilitas harus wajib ya meminta pertimbangan atau saran dari yang pertama dokter atau tenaga kesehatan mengenai kondisi kesehatannya. Yang kedua itu psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososialnya. Nah, ayat yang kedua, dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, nah, tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penundaan hingga waktu tertentu? Ini tuh adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya sudah ditentukan oleh aparat penegak hukum. Nah, berdasarkan pertimbangan dokter juga atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog, psikiater, dan juga pekerja sosial. Pasal 31, penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas. Pasal 32 mengenai keadilan dan kesamaan hukum. Pasal 32 berisi penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri, yaitu tidak mampu dan tidak cakap untuk mengambil keputusan. Jika penyandang disabilitas dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri, maka penyandang disabilitas tidak memiliki hak untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum. Tentunya penetapan ini dilakukan dengan surat-surat atau bukti-bukti yang ada, seperti surat dari dokter yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas ini tidak layak atau tidak cakap dalam mengambil keputusan. Maka penetapan pengadilan negeri pun harus memiliki bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menetapkan tidak cakapnya seorang penyandang disabilitas. Pasal 33, poin pertama, penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kedua, permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan atau psikiater.
Poin ketiga, keluarga penyandang disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat penyandang disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri. Yang dimaksud dengan keluarga penyandang disabilitas adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua. Poin keempat, dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ditunjuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas, wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri. 4. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pasal 34. Yang pertama ada penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat dibatalkan. Yang kedua, pembatalan penetapan pengadilan negeri sebagai dimaksud pada ayat 1 diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal penyandang disabilitas. Yang ketiga, pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan oleh penyandang disabilitas atau keluarga dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan. Maksud dari pasal 34 ini adalah bahwa penyandang disabilitas ini berhak untuk atau dalam pengambilan suatu keputusan tetapi harus melampirkan bukti dari dokter, psikiater, atau yang menangani penyandang disabilitas tersebut. 4. Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pasal 35. Pada pasal 35 ini berbunyi, proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Maksud dari pasal 35 tersebut adalah, hal ini dapat ditegaskan bahwa sebenarnya dalam proses peradilan pidana, penyandang disabilitas seharusnya disesuaikan dengan kitab-kitab undang-undang hukum acara pidana. Dalam proses peradilan ini harus disertai dengan fasilitas yang mendukung. Dan pasal 36 ayat yang pertama, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Kemudian ayat yang kedua, ketentuan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, diatur dengan peraturan pemerintah. Mungkin cukup sekian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahma. Di sini saya akan membahas mengenai disabilitas netra. Nah, disabilitas netra ini adalah seseorang yang memiliki kelainan atau gangguan terhadap penglihatannya dengan tingkatan ketajaman penglihatan atau visual sentralisnya itu di atas 20 atau 200. Nah, anak-anak yang memiliki disabilitas netra ini membutuhkan pelayanan khusus dalam pembelajarannya di sekolah. Adapun penyebab yang menjadikan seseorang itu disabilitas netra, yang pertama itu prenatal. Nah, faktor penyebab ini itu sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Nah, yang kedua postnatal. Faktor penyebab ini dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, yaitu kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil. Kemudian ibu menderita penyakit gonorrhea, kemudian penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti traukoma, dan ada akibat kecelakaan. Adapun karakteristik pada anak disabilitas netra, yang pertama itu dari segi fisik. Dari segi fisik ini
nampak sekali adanya kelainan pada penglihatan. Nah, hal ini itu terlihat dari aktivitas mobilitasnya dan respon motorik yang merupakan umpan balik dari stimulasi visual. Adapun dari perilakunya, anak tunanetra ini sering menunjukkan perilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Manifestasi dari perilaku ini dapat berupa menekan matanya, kemudian membuat suara dengan jarinya, kemudian menggoyang-goyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Dari segi akademik, anak disabilitas netra ini membutuhkan berbagai alternatif dan alat untuk membaca ataupun menulis. Dari segi pribadi dan sosialnya, karena memiliki keterbatasan dalam penglihatan itu, sehingga anak yang disabilitas netra kesulitan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh terhadap hubungan sosialnya. Nah, dari keadaan tersebut, tunanetra ini lebih terlihat memiliki sikap curiga yang berlebihan pada orang lain, kemudian mudah tersinggung, dan ketergantungan pada orang lain. Nah, curiga ini disebabkan oleh kekurangannya dalam berorientasi terhadap lingkungannya. Mudah tersinggung akibat pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan atau mengecewakan yang sering dialami, yang menjadikan anak-anak tunanetra ini mudah tersinggung. Nah, kemudian ketergantungan pada orang lain. Anak-anak tunanetra ini pada umumnya memiliki sikap ketergantungan yang kuat pada orang lain dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Nah, kondisi ini wajar terjadi pada anak-anak tunanetra berkenaan dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Dalam pasal 41 mengenai penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dan atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 itu wajib memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial. Nah, dalam ayat kedua, keterampilan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tersebut yaitu meliputi keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk penyandang disabilitas netra. Nah, huruf braille ini yaitu tulisan yang timbul dalam kertas. Nah, dapat juga berupa media cetak lainnya sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, yang kedua itu ada keterampilan orientasi dan mobilitas. Nah, keterampilan ini anak tunanetra perlu mendapatkan latihan langsung dalam bidang pengembangan persahabatan, kemudian menjaga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah, menggunakan intonasi suara atau wicara dalam mengekspresikan perasaan, kemudian menyampaikan pesan yang tepat pada waktu melakukan komunikasi. Yang ketiga itu keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama penyandang disabilitas. Jadi terdapat pendidikan khusus ataupun lingkungan khusus untuk penyandang disabilitas tersebut. Yang keempat itu keterampilan komunikasi dalam bentuk sarana dan format yang bersifat argumentatif dan alternatif, seperti tadi yang dijelaskan. Dalam pasal 85 mengenai kebudayaan dan pariwisata, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata. Nah, layanan pariwisata yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas itu tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil. Taktil ini yaitu alat peraba. Kemudian tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan yang menyandang disabilitas netra. Jadi, gaya pembelajaran yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas netra ini yaitu melalui gaya belajar audio dan gaya belajar kinestetik. Audio dengan cara mendengarkan dan kinestetik yaitu melalui gerakan.
sini saya akan menjelaskan materi tentang disabilitas penyandang tunarungu. Yang pertama itu ada pengertian tunarungu. Tunarungu adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Menurut Andreas Dwi Jo Sumarto, mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan sebagai tunarungu. Ketunarunguan ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada tuli atau deaf, atau yang kedua ada kurang dengar atau hard of hearing. Dan ada menurut Murni Winarsih mengemukakan bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat. Lalu yang kedua itu teman-teman ada karakteristik dari tunarungu dari fisiknya, yaitu kesan lahiriahnya tidak menampakkan adanya kelainan pada anak. Yang kedua, dari kemampuan akademik tidak berbeda dengan keadaan anak-anak normal pada umumnya. Yang ketiga, motoriknya itu kurang dapat melakukan mobilitas secara umum. Yang keempat, sosial emosionalnya sering memperlihatkan rasa curiga yang berlebihan dan mudah tersinggung. Yang ketiga itu ada faktor-faktor penyebab dari tunarungu. Pertama itu ada faktor sebelum masa kelahiran. Ini tuh menurut Hartman, tunarungu dapat disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Faktor genetik tersebut juga disebabkan dari penyakit yang bisa berpengaruh pada fungsi pendengaran, yaitu salah satunya penyakit campak Jerman atau rubella. Yang kedua itu ada faktor setelah masa kelahiran. Terdapat beberapa infeksi diantaranya, yaitu radang selaput otak dan radang pada bagian telinga tengah yang membuat anak tersebut menjadi tunarungu. Dan tidak cukup itu saja, faktor lingkungan juga dapat menjadi penyebab seseorang mengalami tunarungu. Contohnya itu seperti pernah mengalami kekerasan fisik, perubahan tekanan udara yang terlalu drastis, terbentur pada benda keras, dan mendengar suara yang sangat keras. Dan di sini tuh peraturan dalam pasal yang membahas tentang disabilitas ini, yaitu sebagaimana yang tertulis pada pasal 41 ayat 1 dan 2 tentang fasilitas yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas dan keterampilan dasarnya. Lalu ada gaya belajar untuk disabilitas tunarungu. Yang pertama itu gaya belajar visual, yaitu dengan melihat. Yang kedua ada gaya belajar kinestetik melalui gerakan. Yang ketiga itu gaya belajar global, memahami sesuatu secara menyeluruh. Dan keempat, gaya belajar analitik, cenderung lebih terperinci, spesifik, dan teratur. Dan yang terakhir itu ada solusinya untuk mengatasi disabilitas ini, yaitu dengan menggunakan metode sosiohaptik, yakni berkomunikasi melalui penggambaran di tubuh seperti di bahu, lengan, atau telapak tangan. Yang kedua itu menerapkan mode Tadoma, yaitu pembacaan gerak bibir melalui sentuhan jari. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya tentang disabilitas tunarungu. Pengertian disabilitas. Disabilitas intelektual merupakan suatu kondisi di mana seorang anak memiliki masalah dengan fungsi intelektual dan fungsi adaptifnya. Kondisi ini dibagi lebih lanjut menjadi beberapa tingkatan. Ada tingkatan ringan, sedang, dan berat. Diperkirakan kurang lebih 1% populasi memiliki disabilitas intelektual. Disabilitas fisik merupakan penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Cacat dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan cerebral palsy. Lalu ada disabilitas mental, mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental itu ada bipolar, gangguan kecemasan,
depresi, gangguan mental, dan lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Disabilitas mentorik merupakan keterbatasan fungsi panca indera yang termasuk jenis disabilitas ini antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra. Lalu ada tunaganda atau disabilitas ganda, merupakan penderita cacat lebih dari satu kecacatan, merupakan yang menyandang lebih dari suatu jenis keluar biasaan, misalnya penyandang tunanetra dengan tunarungu sekaligus, penyandang tunadaksa disertai dengan tunagrahita atau bahkan sekaligus. Slow learner atau anak lambat belajar adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah atau di bawah rata-rata anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik, namun bukan tergolong anak terbelakang mental, yaitu skor tes IQ-nya itu menunjukkan skor antara 70 sampai 90. Menurut Kuter dan Kuter Junior tahun 2004. Penyebab slow learner atau lambat belajar adalah karena beberapa faktor, antaranya faktor biokimia yang dapat merusak otak, misalnya zat pewarna pada makanan, pencemaran lingkungan, gizi yang tidak memadai, dan pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan anak. Dampak dari slow learner pada anak yaitu tidak hanya berakibat pada rendahnya hasil belajar anak, namun ada dampak psikologis lainnya. Lambat belajar membuat anak tidak naik kelas. Anak cenderung mendapat label kurang baik dari teman-temannya, sehingga pada anak dapat tumbuh perasaan minder terhadap teman-temannya. Dan anak cenderung bersikap pemalu, menarik diri dari lingkungan sosialnya, dan lamban menerima informasi baru. Lalu, cara mendeteksi anak lambat belajar itu karena salah satunya adalah anak lambat belajar itu mempunyai karakteristik seperti tidak matang dalam hubungan interpersonal. Selain itu, anak-anak ini juga menunjukkan kesulitan dalam mengikuti petunjuk-petunjuk yang memiliki banyak langkah, hanya memiliki sedikit strategi internal seperti kemampuan organisasional, kesulitan dalam belajar, dan menggeneralisasikan informasi. Penanganan anak slow learner itu dapat melakukan pengulangan lebih dari 3-5 kali dalam memahami suatu materi daripada anak dengan kemampuan rata-rata. Dibutuhkan penguatan kembali melalui aktivitas praktek dan familiar yang dapat membantu proses generalisasi sehingga anak terbantu dalam proses mengingat. Tunagrahita. Secara umum, pengertian tunagrahita ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dalam intelijensi, fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan perlakuan khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Tunagrahita memiliki beberapa ciri, yaitu fungsi intelektual umum secara signifikan berada di bawah rata-rata. Artinya, kekurangan tersebut harus benar terbukti sehingga yang bersangkutan memerlukan layanan pendidikan khusus. 2. Kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian atau perilaku adiktif, yaitu yang bersangkutan tidak atau kurang memiliki kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Ia hanya mampu melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh anak yang usianya lebih muda darinya. Yang ketiga, ada faktor penyebab anak tunagrahita. Faktor-faktornya yaitu faktor keturunan, gangguan metabolisme dan gizi,
infeksi dan keracunan, trauma dan zat radioaktif, dan masalah pada kelahiran. Down syndrome. Down syndrome merupakan suatu kondisi genetik yang menghasilkan beberapa tingkat ketidakmampuan belajar dan berbagai karakteristik fitur fisik. Penyebab terjadinya Down syndrome yaitu adanya kelainan genetik pada semua atau beberapa sel dalam tubuh. Tubuh manusia terdiri dari sel di mana setiap sel mengandung inti yang di dalamnya menyimpan gen. Gen yang dikelompokkan dalam struktur benang yang disebut kromosom. Orang dengan Down syndrome memiliki 47 kromosom, yang normalnya 46 kromosom. Kelainan genetik ini terjadi pada kromosom 21 yang jumlahnya menjadi 3 buah yang normalnya 2 buah kromosom. Gejala Down syndrome, penderita Down syndrome itu memiliki kelainan fisik yang khas yang dapat dideteksi sebelum lahir. Yang pertama, ukuran kepala lebih besar, bagian belakang kepala datar, sudut mata luar naik ke atas, bentuk telinga kecil atau tidak normal, lidah pecah-pecah. Orang dengan Down syndrome itu mulai dikenali karena bentuk wajahnya yang khas. Adapun ada satu garis horizontal pada telapak tangan yang dikenal dengan istilah simian crease. Selanjutnya, jarak yang berlebihan antara jempol kaki dan telunjuk kaki atau biasa disebut excessive space between large and second toe. Yang terakhir, bentuk kuping yang abnormal atau dysplastic ear, dan jari kelingking hanya memiliki satu sendi. Penyebab Down syndrome itu karena ketika satu salinan ekstra dari kromosom 21 atau struktur pembentukan gen normalnya berpasangan dan diturunkan dari masing-masing orang tua. Ada beberapa faktor yang beresiko menimbulkan salinan ekstra pada kromosom 21, antara lain ibu sudah cukup umur saat hamil atau memiliki penderita Down syndrome lain dalam keluarga. Yang terakhir, Down syndrome memang tidak bisa diobati. Namun, dengan dukungan yang baik dari keluarga serta rutin menjalani terapi dan pemeriksaan ke dokter, penderita Down syndrome dapat hidup mandiri dan terhindar dari komplikasi. Terima kasih. Selanjutnya ada amputasi. Amputasi ini merupakan hilangnya bagian tubuh seperti tangan, jari, tungkai, dan lainnya akibat cedera atau akibat hal lain yang harus dioperasi untuk mencegah infeksi. Lalu amputasi ini disebabkan yang pertama itu oleh faktor cedera atau traumatic amputation, kecelakaan disebabkan oleh kecelakaan, luka perang, horse bite, serangan dari binatang buas. Lalu ada juga pembedahan surgical amputation seperti penyakit arteri perifer, terus diabetes, osteomyelitis, infeksi, terus ada jaringan lunak, sarkoma, sinomelia atau body integrity identity disorder. Lalu yang ketiga itu ada gejala amputasi akibat cedera, adanya rasa sakit, perdarahan, jaringan tubuh rusak atau remuk. Lalu yang kedua itu akibat psikologis yang menyebabkan penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, depresi. Lalu orang yang mengalami amputasi akibat cedera itu kemungkinan
tidak kemungkinan tidak melalui tahap duka. Lalu gejala gangguan stres kemungkinan itu perlu dilakukan untuk mencegah komplikasi secara psikologis. Lalu selanjutnya ada lumpuh layu, yaitu kelemahan otot yang terjadi di ekstremitas atau tangan dan kaki, otot pernapasan, otot menelan, dan lainnya. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan lumpuh layu, yaitu seperti polio, GBS, trauma, virus lainnya. Apabila terjadi kelemahan di ekstremitas, otot yang tidak digunakan lama-kelamaan akan mengecil dan menyebabkan kecacatan. Yang paling berbahaya adalah apabila kelemahan terjadi pada saluran pernapasan karena akan menyebabkan kegagalan napas dan kematian. Lalu yang kedua itu gejala lumpuh layu. Gejala lumpuh layu dapat muncul secara perlahan, mendadak, atau kadang hilang timbul. Gejala kelumpuhan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama itu monoloplegia, yaitu kelumpuhan pada salah satu lengan atau tungkai. Lalu yang kedua itu ada hemiplegia, yaitu kelumpuhan pada lengan dan tungkai pada satu sisi tubuh. Yang ketiga itu ada diplegia, yaitu kelumpuhan pada kedua lengan atau kedua sisi wajah. Yang selanjutnya ada paraplegia, yaitu kelumpuhan pada kedua tungkai. Lalu yang terakhir itu ada quadriplegia, yaitu kelumpuhan pada kedua lengan dan kedua tungkai. Kelumpuhan ini kadang juga bisa mengenai area atau organ tubuh lain di bagian bawah leher, misalnya usus, saluran kemih, maupun otot pernapasan. Lalu yang selanjutnya ada paraplegia. Paraplegia ini merupakan hilangnya kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh bagian bawah, seperti kedua tungkai dan organ panggul. Efek dan gejala pada otot itu terbagi menjadi dua, yaitu ada paraplegia spastik. Yang kedua itu ada paraplegia plaksid. Paraplegia spastik yaitu kelumpuhan dalam kondisi kaku dan tegang. Yang kedua, paraplegia plaksid, kelumpuhan dalam kondisi lemas dan terkulai. Kondisi otot ini cenderung bisa mengkerut. Lalu ada penyebab paraplegia. Yang pertama itu cedera saraf tulang belakang, multiple sklerosis, sindrom Guillain-Barré, tumor saraf tulang belakang, infeksi, sindrom pasca polio, penyakit dekompresi. Lalu ada gejala paraplegia yang yaitu dapat terjadi tiba-tiba maupun secara bertahap. Kelumpuhan tersebut juga dapat terjadi hilang timbul tergantung penyebabnya. Kelumpuhan yang terjadi tidak hanya di kedua tungkai, namun juga terjadi pada otot di daerah panggul, termasuk organ di dalamnya. Sehingga penderita paraplegia juga dapat mengalami hilang kontrol terhadap buang air besar dan buang air kecil. Selain kelumpuhan, kedua tungkai dapat mati rasa atau malah menjadi kesemutan dan nyeri.
Beberapa penyebab dari paraplegia dapat mengakibatkan kelumpuhan yang perlahan-lahan naik ke tubuh bagian atas. Selanjutnya ada cerebral palsy. Pengertian cerebral palsy yang pertama, cerebral palsy atau lumpuh otak adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan perkembangan otak yang terjadi saat anak masih di dalam kandungan. Gangguan perkembangan otak ini juga dapat terjadi ketika proses persalinan atau 2 tahun pertama setelah kelahiran. Gejala cerebral palsy yang pertama, kecenderungan menggunakan satu sisi tubuh. Yang kedua, terlambatnya perkembangan kemampuan gerak atau motorik. Yang ketiga, kesulitan melakukan gerakan yang tepat. Yang keempat, gaya berjalan yang tidak normal. Yang kelima, otot kaku atau malah sangat lunglai. Selanjutnya, tremor, terus gerakan menggeliat yang tidak terkontrol atau atetosis. Yang ke-7, kurang merespon terhadap sentuhan atau rasa nyeri. Terus masih mengompol walaupun usianya sudah lebih besar. Gangguan kecerdasan, gangguan penglihatan dan pendengaran, gangguan berbicara atau dysarthria, kesulitan dalam menelan disfagia, terus-menerus mengeluarkan air liur atau ngiler, dan yang terakhir kejang. Gejala cerebral palsy atau yang disebut lumpuh otak disebabkan oleh gangguan perkembangan otak pada anak. Kondisi tersebut umumnya berlangsung pada masa kehamilan, tetapi juga dapat terjadi saat proses persalinan atau beberapa tahun pertama setelah anak lahir. Belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan perkembangan tersebut. Namun kondisi ini diduga dipicu oleh sejumlah faktor berikut. Yang pertama, perubahan pada gen yang memiliki peran dalam perkembangan otak. Yang kedua, infeksi saat hamil yang menular pada janin. Yang ketiga, terganggunya suplai darah ke otak janin atau stroke janin. Perbedaan golongan darah khusus antara ibu dan bayi. Bayi kembar 2 atau lebih dapat menyebabkan lebih parah. Selanjutnya, kurangnya suplai oksigen pada otak bayi, aspiksia selama proses persalinan. Selanjutnya ada kelahiran prematur. Terus kelahiran sungsang, radang pada otak atau selaput otak bayi. Penyakit kuning yang meracuni otak, kernicterus, cedera parah di kepala. Selanjutnya ada akibat stroke. Pengertian stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik, tanpa darah otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Ketika sebagian area otak mati, bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke adalah keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Penanganan yang cepat dapat meminimalkan kerusakan otak dan kemungkinan munculnya komplikasi. Selanjutnya ada gejala stroke. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk diingat, yaitu yang pertama ada face wajah. Wajah akan terlihat menurun pada satu sisi dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Yang kedua ada arms, lengan. Orang dengan gejala stroke tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Yang ketiga ada speech, cara bicara, ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali, meskipun penderita terlihat sadar. Penyebab stroke. Berdasarkan penyebabnya, ada 2 jenis stroke, yaitu yang pertama, stroke iskemik, sekitar 80% stroke adalah jenis stroke iskemik.
Stroke iskemik dibagi lagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada stroke trombotik, yaitu stroke yang terjadi ketika gumpalan darah terbentuk di salah satu pembuluh darah arteri yang memasok darah ke otak. Yang kedua ada stroke embolik, yaitu stroke yang terjadi ketika gumpalan darah atau gumpalan yang terbentuk di bagian tubuh lain, umumnya jantung, terbawa melalui aliran darah dan tersangkut di pembuluh darah otak, sehingga menyebabkan arteri otak menyempit. Yang kedua ada stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Ada dua jenis stroke hemoragik, antara lain yang pertama, pendarahan intraserebral. Pada pendarahan intraserebral, pembuluh darah di otak pecah dan menumpahkan isinya ke jaringan otak di sekitarnya, sehingga merusak sel otak. Yang B ada pendarahan subarachnoid. Pada pendarahan ini, pembuluh darah arteri yang berada dekat permukaan otak pecah dan menumpahkan isinya ke rongga subarachnoid, yaitu ruang antara permukaan otak dan tulang tengkorak. Yang kesembilan ada kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kronik yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae yang pertama kali menyerang susunan saraf tepi, selanjutnya menyerang kulit, mukosa mulut, saluran pernapasan bagian atas, sistem retikuloendotelial, mata, otot, tulang, dan testis. Penyakit kusta adalah salah satu penyakit menular yang menimbulkan masalah yang sangat kompleks. Masalah yang dimaksud bukan hanya dari segi medis, tetapi meluas sampai masalah sosial, ekonomi, dan psikologis. Kondisi cacat yang dialami penderita kusta menyebabkan disabilitas, sehingga mereka tidak dapat beraktivitas seperti orang normal karena kecacatannya, baik itu ada di tangan, kaki, maupun mata. Tidak hanya itu saja, selain disabilitas pada fisik penderita atau yang terdampak kusta, masih ada stigma di masyarakat yang tambah memperparah penderita seorang yang terdampak kusta. 10. Ada orang kecil. Orang kecil adalah seseorang yang memiliki ukuran tubuh kecil yang tidak dapat berkembang seperti kebanyakan orang lain. Penyebab orang-orang bertubuh kerdil pun kini bisa dilacak dengan ilmu pengetahuan. Menurut lembaga Little People of America, mereka yang tergolong kerdil mempunyai tinggi badan sekitar 1,1 meter atau di bawahnya. Mereka yang bertubuh kecil dibedakan menjadi dua, proporsional, yakni tubuh mereka tidak bisa tumbuh tinggi, tetapi terlihat sesuai. Sedangkan yang disproporsional biasanya mempunyai ukuran kepala atau bagian dada normal, tetapi tangan dan kakinya lebih pendek. Perlakuan terhadap pengidap tubuh kerdil juga khusus, sebab di saat organ tubuh mulai berkembang, tetapi ruang yang tersedia tidak ada, maka bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Beberapa dari mereka bisa mengalami masalah pernapasan, metabolisme tubuh, sehingga aktivitas pengobatannya bisa berupa terapi hingga operasi. Selanjutnya yaitu skizofrenia, gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar, berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Penyebab pasti skizofrenia tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Skizofrenia ditandai dengan pemikiran atau pengalaman yang nampak tidak berhubung dengan kenyataan, ucapan, atau perilaku yang tidak teratur, dan penurunan partisipasi dalam aktivitas sehari-hari, kesulitan dalam berkonsentrasi dan mengingat. Pengobatan terdiri dari obat-obatan dan terapi. Penanganan biasanya seumur hidup dan sering melibatkan kombinasi antara psikoterapis dan layanan perawatan khusus terkoordinasi. Selanjutnya yaitu bipolar.
suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah, depresif, atau tertekan ke tertinggi atau manik. Penyebab pasti gangguan bipolar tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Episode manik pada mencakup gejala seperti energi tinggi, jam tidur yang kurang, dan sering berhayal. Episode depresi dapat meliputi gejala seperti energi rendah, motivasi rendah, dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Episode mood terjadi selama beberapa hari hingga berbulan-bulan sekaligus, dan mungkin juga terkait dengan pikiran untuk bunuh diri. Penanganannya biasanya seumur hidup dan sering melibatkan kombinasi obat serta psikoterapis. Berikutnya depresi. Depresi adalah gangguan perasaan atau mood yang disertai komponen psikologi berupa sedih, susah, tidak ada harapan, putus asa, disertai komponen biologis atau somatik, misalnya anoreksia, konstipasi, dan keringat dingin. Depresi dikatakan normal apabila terjadi dalam situasi tertentu, bersifat ringan dan dalam waktu yang singkat. Bila depresi tersebut terjadi di luar kewajaran dan berkelanjutan, maka depresi tersebut dianggap abnormal. Faktor penyebab depresi cukup beragam. Munte 2007 menyebutkan beberapa penyebab depresi adalah kekecewaan yang bersumber dari adanya tekanan, kelelahan fisik, atau alasan lainnya, kurangnya harga diri yang cenderung dilebih-lebihkan menjadi ekstrim, perbandingan yang tidak adil, dua perasaan yang bertentangan. Ostow dalam Munte 2007, penolakan atau terbatasnya hubungan dengan teman sebaya, tujuan-tujuan yang tidak tercapai. Aspek-aspek depresi yaitu A. Emosional, terdiri dari perubahan pada mood atau periode terus-menerus dari perasaan terpuruk, depresi, sedih atau muram, penuh air mata atau menangis, meningkatnya iritabilitas, mudah tersinggung, kegelisahan atau kehilangan kesabaran. B. Ada motivasi diri, terdiri dari perasaan tidak termotivasi atau akan kesulitan untuk memulai kegiatan di pagi hari atau bahkan sulit bangun dari tempat tidur. C. Perilaku motorik, terdiri dari bergerak atau berbicara dengan lebih perlahan dari biasanya. Dan D. Kognitif, terdiri dari kesulitan konsentrasi, akan berpikir jernih, berpikir negatif mengenai diri dan masa depan. 14. Ansietas. Definisi ansietas adalah perasaan was-was, khawatir, atau tidak nyaman seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Ansietas berbeda dengan rasa takut. Takut merupakan penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya, sedangkan ansietas adalah respon emosional terhadap penilaian tersebut. Tingkatan ansietas yang pertama, ada ansietas ringan, berhubungan dengan ketegangan peristiwa kehidupan sehari-hari, lapang persepsi melebar, dan orang akan bersikap hati-hati dan waspada. Kemudian yang B, ansietas sedang. Pada ansietas sedang, tingkat lapang persepsi pada lingkungan menurun dan memfokuskan diri pada hal-hal penting saat itu juga dan menyampingkan hal-hal lain. Yang C, ada ansietas berat. Pada ansietas berat, lapang persepsi menjadi sempit, individu cenderung memikirkan hal-hal kecil dan mengabaikan hal lain. Yang terakhir D, ada panik. Pada tingkat panik, lapang persepsi seorang sangat sempit dan sudah mengalami gangguan sehingga tidak bisa mengendalikan diri dan sulit melakukan apapun walaupun dia sudah diberikan pengarahan. Autis adalah gangguan perkembangan otak yang mengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
Di samping itu, autis juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat penderitanya. Gejala autis pada anak sulit mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan emosi. 2. Sulit mengerti apa yang diucapkan, dipikirkan, dan dirasakan orang lain. 3. Memiliki minat tinggi pada suatu kegiatan sehingga terkesan obsesif dan melakukan sesuatu perilaku secara berulang atau stimming. 4. Menyukai rutinitas terstruktur dan sama. Jika rutinitas terganggu, ia akan sangat marah. 5. Sulit menjalin pertemanan dan lebih suka menyendiri. 6. Seringkali menjawab sesuatu yang tidak sesuai dengan pertanyaan. Alih-alih menjawab, mereka lebih sering mengulang apa yang dikatakan orang lain. Penyebab autisme, hingga kini penyebab autis tidak diketahui secara pasti. Namun riset menyebutkan bahwa kelainan ini berkaitan dengan faktor genetik dan lingkungan. Hiperaktif adalah suatu kondisi yang dialami anak yang menunjukkan perilaku tidak bisa diam. Kondisi ini termasuk bagian dari ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ciri-ciri anak yang terkena hiperaktif yaitu kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan dalam mengingat informasi, rentang perhatian sangat pendek dan impulsif, dan tidak mudah capek. Selanjutnya ada tunanetra. Tunanetra adalah kerusakan mata yang disebabkan oleh penyakit dan kelainan anatomi atau kelainan fungsi penglihatan, sehingga tunanetra perlu mendapatkan pengobatan pada mata atau diberikan koreksi pada fungsi penglihatannya. Tunanetra dapat dibagi jadi 2, ada buta atau blind. Blind sendiri ada buta total dan buta yang masih memiliki sisa penglihatan. Kemudian ada kurang penglihatan. Misalnya penglihatan pusat, di mana penglihatan pusat masih bisa melihat tetapi hanya sedikit di pusat. Ciri khas buta adalah bola mata kurang atau tidak pernah bergerak, kelopak mata kurang atau tidak pernah berkedip, tidak bereaksi terhadap cahaya. Kemudian ciri khas kurang penglihatan, ada tangan selalu terayun, mengejap-ngejapkan mata, mengarahkan mata ke cahaya, melihat ke sesuatu objek dengan cara yang sangat dekat. Kemudian ada tunarungu. Tunarungu yaitu orang yang mengalami hambatan atau gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengalami kehilangan pendengaran atau pendengarannya terganggu. Tunarungu dapat dibagi menjadi tuli. Tuli adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami ketidakmampuan mendengar sesuatu dengan atau tanpa alat bantu. Kemudian kurang dengar, kurang kondisi di mana seseorang masih memiliki sisa pendengaran dengan bantuan alat bantu dengar. Kemudian ada tunawicara, merupakan individu yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Hal ini dapat disebabkan oleh kurang atau tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit, dan pita suara. Karakteristik dari tunawicara ada tidak dapat memproduksi suara atau bunyi, kurang atau tidak menguasai vocabulary, kemudian gagap, berkomunikasi dengan menggunakan gerakan tubuh atau simbol, atau biasa dikenal dengan bahasa isyarat. Disabilitas ganda atau multi, berupa tunarungu wicara dan disabilitas netral tuli. Tunarungu wicara itu ketidakmampuan dalam memproduksi suara dan berbahasa yang disebabkan karena kerusakan alat
dan organ pendengaran, sehingga anak tidak mengenal cara mempergunakan organ bicara dan tidak mengenal konsep bahasa. Penyebab tunawungu bicara ada faktor keturunan atau hereditas, atau sejak sebelum lahir ketika ibunya mengandung, ibunya tersebut menderita cacar atau campak rubella. Kemudian kelahiran prematur atau anak yang lahir menggunakan alat bantu tang atau forceps. Dapat juga terjadi karena penyakit, misalnya infeksi pada bagian organ pendengaran, peradangan di selaput otak atau meningitis, dan lain sebagainya. Disabilitas netra tuli bukan berarti penderitanya memiliki ketidakmampuan total untuk melihat dan mendengar. Kebanyakan penderita ini masih memiliki sisa penglihatan dan pendengaran, namun terjadi kombinasi antara gangguan pendengaran dan penglihatan yang berpengaruh pada kemampuan berkomunikasi, mendapat informasi, dan edukasi. Penyebabnya hampir sama dengan tunarungu wicara, ada faktor genetik, penyakit seperti meningitis, kelahiran prematur, dan yang paling sering sindrom Usher dan juga rubella. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.